Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah telah mempercayakan usia kepada kita sehingga kita sampai di bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan dilipat gandakan amal. Ada di antara teman kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita yang di Ramadan tahun kemarin masih bersama dengan kita, di Ramadan tahun ini sudah mendahului kita. Maka bersyukur kepada Allah. Allah masih mempercayakan usia kepada kita sehingga kita berjumpa dengan bulan penuh berkah ini. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan agar kita mampu melaksanakan berbagai amaliyah ibadah di bulan penuh berkah ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala Ramadan tiba, Rasul memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kata beliau, qad ja'akum sahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di bulan ini al-hasanatu bi asri amsaliha illa sab'i mi'ati dikbin. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Bahkan dalam matan yang lain sampai 1000 kebaikan. Inilah Ramadan. Kalau di luar Ramadan kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya. Di bulan lain Allah balas 1 huruf dengan 10 kebaikan. Di bulan ini 1 huruf Allah balas 700 kebaikan sampai 1000 kebaikan. Inilah Ramadan. Di bulan ini diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita bernilai ibadah. Kita tidur di bulan Ramadan nilainya ibadah karena kita sedang sahur. Tidur saja sudah ibadah, apalagi kalau kita beraktivitas. Yang kerja bekerja, yang tani bertani, yang bisnis berbisnis. Diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah. Inilah Ramadan.
Kemudian kata Nabi, fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka Allah. Boleh jadi pintu surga yang sebenarnya Allah buka, atau dipahami dengan makna lain, di bulan ini banyak amal-amal kita yang menuju ke surga Allah. Karena di bulan ini kita beramal sunnah bernilai wajib. Di bulan ini menghidupkan malam, Allah jamin ampunan dosa. Di bulan ini melaksanakan ibadah saum dengan iman dan wahtisaban, Allah gugurkan dosa. Di bulan ini doa tidak akan tertolak. Makanya sedang saum perbanyak juga berdoa kepada Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan kata Nabi, pintu-pintu neraka ditutup Allah. Boleh jadi 7 pintu neraka ditutup Allah. Orang yang sedang disiksa di alam barzah istirahat dulu. Atau dipahami, di bulan penuh berkah ini peluang untuk masuk ke neraka Allah tertutup dengan saum kita. Wa tughallu bihi sayatin. Di bulan Ramadan kata Rasul, setan-setan dibelenggu. Ini boleh jadi setan yang berbentuk jin di bulan Ramadan diikat Allah. Maka jangan heran geliat ibadah di bulan Ramadan itu meningkat. Banyak yang tadinya jarang ke masjid di bulan Ramadan hadir di masjid. Banyak yang tadinya jarang bangun di sepertiga malam di bulan Ramadan bangun di sepertiga malam. Bisa kita pahami setan dalam bentuk jin diikat Allah, atau kita pahami di bulan Ramadan dengan saum kita setan terikat tidak mampu menggoda kita. Bagaimana kalau di bulan Ramadan masih ada yang maksiat? Kan setannya sudah diikat. Setannya diikat tapi pribadi setan sudah melekat. Kemudian kata Nabi, ini yang paling istimewa, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi sayatin. Yang teristimewa, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan ini ada satu malam yang kalau kita beribadah nilai pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan usia kepada kita, Allah berikan kemampuan kepada kita, kita berkesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau kita mampu beribadah di malam itu, Allah berkahkan seumur hidup kita. Karena umat Nabi itu usianya tidak jauh dengan Nabi. Nabi itu usianya 63 tahun. Jadi yang hari ini usianya 62 tahun, 11 bulan, 28 hari, 1 hari lagi. Kalau 63. Bagaimana kalau sudah lebih dari 63 tahun? Itu bonus dari Allah. Yang namanya bonus, biasanya kalau mobil sudah lewat masa servis, sudah lebih dari 50.000 kilometer atau lebih dari 5 tahun, itu mulai terasa, silnya mulai longgar, suspensinya mulai enggak nyaman. Kalau di bawah 63 tahun jalan masih tegak, sujud masih mudah. Lebih dari 63 tahun sholat pun pakai kursi.
biasanya sil mulai bocor. Makanya penyakit yang tua-tua itu penyakitnya 3B. Beser, bosol, belikan. Jadi makin tua itu bukan makin sabar secara psikologis, tapi begitu kaupan. Incu datang bawa makanan, tidak ngasih, tidak nawarin, belikan. Itu faktor U namanya. Orang yang mampu beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah berkahkan seumur hidup. Karena usia Nabi jarang, usia umat Nabi jarang yang sampai di atas 80 tahun. Kapan Lailatul Qadar akan datang? Rasul memberikan gambaran, bukan memberikan kepastian. Sengaja dirahasiakan biar orang maksimal beribadah di malam-malam itu. Apa kata Nabi? Taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awahiri fi Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil. Bukan berarti di malam genap tidak terjadi, tapi kemungkinan besar di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Maka di 10 hari terakhir Rasul mengikat kainnya, membangunkan keluarganya, memperbanyak beriktikaf dalam hidupnya. Dan Rasulullah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, bersodakoh itu bagaikan angin yang menghembus dengan cepat. Artinya tanpa berpikir panjang untuk mengeluarkan sodakoh di bulan Ramadan. Maka kata beliau, siapa orang yang memberi makan untuk berbuka di bulan Ramadan, pahala orang yang saum tadi Allah berikan kepada kita. Walau bitamroh, walaupun berbukanya hanya dengan sebutir kurma, Pak. Kalau Bapak kembali mereview waktu di Mekah dan Madinah, mungkin waktu haji atau umroh, kita pernah masuk ke kebun kurma. Di Madinah itu, di kebun kurma, itu yang namanya kurma, kalau nyobain mau berapa butir pun gratis, Pak. Hari mampu marek seep sakilo ge mangga ngan giung atuh. Di Madinah, kota kurma, di Madinah itu banyak kurma, tapi apa kata Nabi? Walau bitamroh, walaupun dengan satu butir kurma. Ini menggambarkan bukan masalah ukuran besar kecilnya, tapi ukuran kemauannya. Ini sedekah di bulan Ramadan. Kenapa Allah siapkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir? Karena Ramadan itu kalau dianalogikan bagaikan sebuah pertandingan. 10 hari pertama babak penyisihan, peserta banyak. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, di 10 hari pertama masjid itu penuh, Pak, di mana-mana. 10 hari kedua babak semifinal, peserta mulai berguguran. 10 hari ketiga babak final, yang masih bertahan pemain-pemain inti. Nggak tahu tahun ini Persib masuk tidak ke final. Kemarin di GLBA 0-0 dengan Madura. Kemarin di Surabaya berapa? Hah? Wah, ini pada nonton semua ya. Bobotoh bagus. 4-1 ya. Masya Allah. Itu yang 4 mana? Persib kalah. Masya Allah. Gak apa-apa, Pak, kalau senang main nonton bola juga gak apa-apa, tapi harus ambil hikmah. Karena kata Nabi, firman Allah dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya laibun walahun wa ma hadihil hayatud dunya illa laibun walahun. Kehidupan dunia itu bagaikan sebuah permainan. Permainan, pertandingan, ada awal, ada akhir. Kita hidup di dunia ada awal, suatu ketika ada akhir.
Tengok grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, banyak teman-teman kita yang sudah mengakhiri pertandingannya. Hidup itu bagaikan pertandingan. Penentunya adalah di akhir pertandingan. Mungkin di awal 2-0, tapi di akhir pertandingan bisa jadi mengejar menjadi 2-2 atau 3-1. Jadi Ramadan itu bagaikan pertandingan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kesempurnaan pertandingan kita harus memiliki permainan terbaik dalam Ramadan. Makanya saum itu ada etika dan adab. Ini yang ingin saya bahas, etika dan adab dalam saum. Etika dan adab dalam adalah kemampuan kita dalam saum memaksimalkan saum itu sendiri dengan memenuhi kewajiban-kewajiban dalam saum, meninggalkan larangan-larangan dalam saum, dan melengkapinya dengan sunnah-sunnah dalam saum. Itu etika. Apa kewajiban saum? Saum itu al-imsaku anil muftir min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'a niyah. Saum itu menahan diri dari yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Dan khusus untuk saum wajib, niatnya itu harus sebelum fajar. Makanya di kita suka bareng-bareng habis tarawih kita baca niat. Utamanya niat itu ingda awal juz'in, yang terbaik selesai sahur. Tapi nggak masalah daripada lupa, boleh habis tarawih nggak apa-apa. Maka bahasanya nawaitu saumal ghadi an adai fardi syahri Ramadhana hadihi sanata lillahi ta'ala. Kalau Ramadhani hadihi sanati, kalau Ramadhana hadihi sanata. Itu lapatnya. Kalau niatnya dalam hati. Kewajiban kita menahan diri dari yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan saum? Ada 9. Ini khawatir lupa, saya ulang lagi, tidak masalah insyaallah. Yang pertama yang membatalkan saum, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Aya gitu. Mualnya jika nang haja sadayana gitu. Yang ketiga yang membatalkan saum itu muntah di siang hari dengan sengaja. Yang keempat yang membatalkan saum itu memasukkan sesuatu ke lubang yang ada di dalam tubuh kita. Ada 5 lubang menurut para ulama. Yang pertama lubang hidung, yang kedua lubang telinga, yang ketiga lubang mulut, yang keempat lubang depan, yang kelima lubang belakang. Itu memasukkan sesuatu ke lubang itu batal saum kita. Memasukkan sesuatu ke lubang itu kalau ke telinga dan hidung, ukurannya menurut para ulama ahli fikih madoharo minha. Batasannya itu yang kelihatan dari luar. Jadi telinga itu kan ada yang lubangnya kelihatan dari luar. Itu kalau hanya masuk curug sampai di ujung itu nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu dalam, pakai cotton bud sampai masuk semua, atau agak dalam, itu nggak boleh. Ngorong bahasa Inggrisnya ngorong ya. Ngorek hirung itu ngorong bahasa Inggrisnya. Terlalu dalam juga batal. Madhharu minha. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah ini memasukkan itu maksudnya ditelan, Pak. Kalau hanya masuk ke dalam mulut, teu ditelan mah teu batal.
Misalkan nggak sengaja bola tenis masuk ke mulut gitu kan. Itu kaleg-leg mah teu katelen teu batal. Yang batal itu yang ditelan. Makanya kalau ibu-ibu sedang masak kita bisi asin teuing, ditetes sedikit dikelidahin, pas nih gulanya, pas garamnya, nggak apa-apa asal diludahkan. Geus ditetes diteleg eta nggak boleh. Komo lamun nyobaannya sasendok atau sapiring wareg gitu. Bagaimana dengan sikat gigi? Karena berkumur itu kan sunnah wudhu, bersiwak itu kan sunnah. Bagaimana kalau sikat gigi? Dalam madahibul arba'ah, para ulama 4 madhab menyampaikan kalau sebelum zuhur itu masih boleh pakai pasta gigi, tapi kalau setelah zuhur makruh. Ada juga Imam Hambali sampai pertengahan waktu duha, berarti jam 9-an maksimal kita sikat gigi pakai pasta gigi. Kalau lebih dari itu makruh, dengan catatan pakai pasta gigi pun tong ditelan. Pakai pasta gigi dileg-leg, ditelen mah batal. Kemudian lubang depan, maaf kemaluan dimasukkan sesuatu itu batal. Lubang belakang, dalam I'anatul Thalibin, kentut di dalam air itu bisa batal karena kemungkinan kelep yang ada dalam tubuh kita itu kalah cepat dengan masuknya angin dan air yang ada di dalam air itu. Makanya kalau sedang saum kita berenang atau merendam, mau kentut bangun dulu, jangan di dalam air. Yang pertama makan minum, yang kedua hubungan suami istri, yang ketiga memasukkan sesuatu, yang keempat muntah dengan sengaja, yang kelima keluar mani dengan sengaja, onani, masturbasi sedang saum batal. Yang keenam haid. Yang ketujuh melahirkan. Kemudian yang kedelapan hilang ingatan. Yang kesembilan murtad. Ini yang membatalkan saum. Kalau 9 ini kita hindari, sah saum kita. Tidak perlu qadha, gugur kewajiban, tapi belum tentu saum kita diterima Allah. Itu 9 larangan. Adab dan etika dalam saum bukan hanya menghindari larangan, tapi kita harus menunaikan perintah dalam saum. Kata Nabi dalam hadisnya, "Fa in sumta", apabila kalian saum, kata Nabi, "Falyasum sam'uka", saum pula pendengaranmu, "wa basaruka", saum pula matamu, "wa lisanuka", saum pula lisanmu, "anil kadibi wal ma'as", dari perkataan dusta dan maksiat kepada Allah. Nah, kalau kita ingin saumnya diterima Allah, bukan hanya saum dari makan dan minum. Telinga saum, mata saum, lisan saum. Jadi sedang saum itu tontonan-tontonan gosip tinggalkan dulu, Pak. Iseng main TikTok, ternyata nyeritain aib-aib orang, bolotot, tinggalkan dulu. Wa min ma'asil aini an-nadru bisahawat. Bagian dari maksiat mata itu memandang dengan ada birahi. Kita scroll di HP, tiba-tiba ada yang menimbulkan syahwat, itu tinggalkan. Karena kalau kita lihat timbul birahi, saumnya sah, tidak perlu qadha, gugur kewajiban, tapi nol di hadapan Allah. Ini yang disampaikan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal zu wal qats. Banyak orang yang saum
tidak mendapatkan nilai apa-apa dari saumnya kecuali haus dan lapar. Yang ketiga, etika dalam saum itu setelah tahu larangan, tahu perintah, kita harus menunaikan sunnah. Dalam kitab Muhtasar Abi Suja, di pesantren terkenal dengan kitab Takrib, di situ disampaikan wa yustahabu fisyami salah satu asya'a, disunatkan dalam saum itu 3 hal. Nah, kita lihat Sabtu Minggu kemarin kita sudah melakukan 3 hal ini atau belum? Ini sunat. Wa yustahabu fisyami, disunatkan di dalam saum salah satu asya'a, 3 perkara. Yang pertama, disunatkan takjilul iftar. Makanya kita sering mendengar takjil, mendengar iftar. Itu dua-duanya sama maknanya, berbuka. Takjilul iftar disunatkan menyegerakan berbuka. Dengan catatan harus sudah yakin waktu maghrib sudah tiba. Makanya yang jadi patokan untuk Jawa Barat, kebetulan saya jadi anggota MUI di Jawa Barat. Untuk hari ini media sosial yang kerjasama itu adalah TVRI. Kalau bisa mau berbuka, patokan azannya TVRI. Atau kalau di masjid-masjid yang sudah mendapatkan jadwal dari Departemen Agama dan jamnya sudah disesuaikan. Makanya hati-hati nih untuk waktu maghrib, Pak. Saya masih dengar beda-beda. Kalau dulu waktu kecil suka dengerin dari Surabaya, Pak, ya, di radio itu. Karena lebih cepat maghribnya. Ternyata 2 menit sebelum waktu berbuka, kita harus qodho, Pak, saumnya. Terbayang seharian kita tidak makan dan minum tapi tidak sah. Karena berbuka belum pada waktunya. Makanya hati-hati. Ini tugas kita. Tugas pengurus DKM dan DKM. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid atau dekat ke masjid. Kan kita DKM semua ya, dekat ke masjid. Kalau ada yang adzan tidak sesuai waktunya, tegur. Kasihan. Nah, sunnah yang pertama, takzilul iftar, menyegerakan berbuka. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kalau kita sholat maghrib belum berbuka, makruh hukumnya. Padahal sholat itu wajib, Pak. Tapi kalau belum berbuka, misalkan adzan, kebetulan di masjid itu nggak ada buat takjil, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Langsung aja sholat. Setelah sholat baru berbuka. Itu makruh. Bahkan untuk yang muazin pun bagusnya sebelum adzan batalkan dulu. Takjilul iftar ini sunnah. Mendahulukan berbuka adalah sunnah. Yang kedua, dalam kitab Muhtasar Abi Suja tadi disampaikan, dan di situ ada hadis-hadisnya. Sunnah yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ini sunnah. Makanya tadi saya datang ke sini 4:30, baru ada beberapa orang di depan. Saya tahu, oh, bapak-bapak di sini sudah tahu sunnah sahur, karena sahurnya diakhirkan. Tidak seudon bagus. Tidak tahu berarti. Takhir sahur, ukurannya qadra khamsina ayatan. Kata Rasul, ukurannya itu seukuran 50 ayat kita baca.
Ya, kalau di kita sekitar 10 menit. Makanya di tanah air ada bahasa imsak. Di Mekah ada tidak, Pak? Madinah? Ada yang pernah Ramadan di Mekah? Ternyata sebelum adzan subuh imsak ada nggak? Nggak ada. Karena imsak di kita itu adalah imsak bimakna jawi, bukan bimakna istilahi. Kalau imsak bimakna istilahi, al imsaku anil muktir, saum itu sendiri. Tapi imsak di negara kita, imsak bimakna jawi artinya persiapan untuk berhenti. Kalau dianalogikan lampu merah, imsak itu lampu kuning. Jadi kalau sudah ada peringatan imsak di masjid-masjid atau di televisi atau di radio, itu sudah lampu kuning. Siap-siap kita injak rem, siap-siap kita angkat gas, siap-siap kita masukkan persneling ke netral. Begitu lampu merah, berhenti mobil kita. Begitu adzan, berhenti aktivitas makan dan minum kita. Makanya dulu di kampung, walaupun sudah imsak, ada sebagian bapak-bapak yang masih pusing ngelepus bari cicing, bukan ngising. Boleh gitu? Boleh. Total berhenti itu kalau adzan subuh sudah berkumandang. 10 menit sebelum adzan subuh itu adalah imsak bimakna jawi, artinya persiapan berhenti dari makan dan minum. Ternyata Bapak Ibu, takhirus sahur ini bagian dari etika dan adab saum kita. Mentang-mentang ingin banyak pahala, sahur jam 3. Jam 3 10 menit udah beres nggak makan dan minum. Bukan dapat pahala, Pak. Lapar tereh kena. Kata Rasul, tasaharu fa innalahu barakah. Walaupun kita malas untuk makan di waktu sahur, malas bangun, jangan lupa dalam sahur itu ada keberkahan, Pak. Tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Atau tasaharu fa innalahu barakah. Di dalam sahur itu ada barokah. Dan ternyata sahur terbaik itu diakhirkan ukuran qadra khamsina ayatan, ukuran 50 ayat. Kalau di kita sekitar 10 menit. Itu yang kedua. Wa yustahabu bisyami salah satu asya'a. 3 yang disunatkan. Yang ketiga, yang pertama apa tadi sunatnya? Takjilul iftar, mempercepat berbuka kalau waktunya sudah tiba. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, tarkul hujr minal kalam. Yang ketiga itu meninggalkan al-hujr, itu kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Sedang saum, jaga lisan. Ketemu Pak Kiai, ketemu Pak Ustadz, Pak Ustadz meni pendek, jabah hideung, buleut, hirup deh. Nah itu jangan. Kalau ketemu yang pendek bilangnya kirang, jangkung. Ketemu ada orang gemuk, mini bureute, nah itu kata-kata kurang baik. Ketemu yang gemuk, dewasa, gede wadah, sanggup. Gojali golongan jalma lintuh. Nah bulet rada sakinten bulet masopan kan eta nyebat bulet teh. Tos hibah, tos hideung badag, eta ulah Pak, ulah. Tinggalkan kata-kata kotor, dan ini termasuk kesunahan. Bagaimana kalau berbohong, memfitnah, mengadu domba? Kalau itu sudah termasuk ke yang menggugurkan pahala saum. Sedang saum berbohong, sedang saum memfitnah.
Misalkan bilang ke saya ganteng, itu fitnah atau kenyataan, Pak Agus? Kenyataan ya. Kalau bilang saya cantik itu fitnah, gitu kan? Nah, itu bisa membatalkan pahala saum kalau fitnah. Berbohong, hati-hati Pak. Seharian kita menahan diri dari makan dan minum, tapi ternyata tidak dapat apa-apa kalau kita maksiat mata, maksiat lisan, dan maksiat telinga. Baik, itu etika dalam saum. Harus tahu yang membatalkan saum sendiri, pahala saum sendiri, dan harus tahu sunnah-sunnah dalam saum. Ya, dahulukan berbuka, percepat berbuka. Kalau sudah waktu buka tiba, akhirkan sahur, tinggalkan kata-kata yang tidak baik. Insya Allah dengan saum yang beretika tadi, kita akan mendapat keutamaan saum. Tujuan saum Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, ayat 185, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah. Dan yang dipanggil untuk saum, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Karena tanpa iman tidak mungkin saum, karena saum itu amaliyah sirriyah. Yang tahu kita saum atau tidak hanya kita dan Allah, Pak. Istri bisa kita bohongi, teman bisa kita bohongi, saudara bisa kita bohongi. Di rumah sahur ikut, makan tidak, minum tidak. Begitu keluar ada warung Magarantung Sukuna Wungkul, ikut makan, habis makan dielap bibir kita, pulang ke rumah jalan sempoyongan, bawaannya ngantuk, percis orang saum. Istri bisa kita bohongi, keluarga bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Makanya dalam ayat Al-Baqarah ayat 183, yang dipanggil itu orang yang beriman, dan Allah mengawali dengan huruf ya, yaitu dalam ilmu balaghah adalah huruf nida. Dan menurut para ulama ahli balaghah, ya di situ dimaknai tiga. Yang pertama lil qarib, yang kedua lil mutawasid, yang ketiga lil ba'id. Artinya yang dipanggil oleh Allah untuk saum, yang pertama kualitas imannya yang qarib. Qarib itu sudah sangat dekat dengan Allah. Ini orang-orang luar biasa, orang-orang yang imannya sudah qarib, sudah dekat dengan Allah, hidupnya merasa mampu melihat Allah. Walaupun tidak mungkin mampu melihat Allah di dunia, fa innahu yaraka, dia merasa dilihat Allah. Iman yang qarib itu pulang ke rumah, menatap rumah, bukan rumah yang ia lihat, tapi dia mampu menatap Allah yang menitipkan rumah. Menatap istri, bukan istri yang ia lihat, tapi dia mampu menatap Allah yang menitipkan istri. Abdi mah urang kampung, kolot ge teu boga, tapi alhamdulillah ku Allah dibere istri teh urang kota Jawa Beunghar. Bukan hanya istri yang kita lihat, tapi kita mampu menatap Allah. Melihat anak-anak, ini kalau imannya sudah iman qarib, bukan hanya anak yang kita lihat, tapi kita mampu menatap Allah. Melihat cucu, alhamdulillah Kang Haji Hendro ada, biasanya sibuk dengan cucunya. Ya wajarlah, cucu itu lebih kita sayangi biasanya. Dan cucu itu merubah gelar kita. Cucu satu aki, cucu dua aki-aki. Menatap cucu, Masya Allah, kau datangkan dia sebagai penenang, penyejuk dalam hati. Menatap anak juga, ini qarib, imannya dekat. Yang kedua lil mutawasid, iman pertengahan.
Iman pertengahan itu ibadahnya mau baru ikut-ikutan. Ramai di gereja Carakat tiap subuhnya. Saya juga mau ikut . Nah itu baru ikut-ikutan ya. Itu lil mutawassit. Yang ketiga lil ba'id. Masih jauh. Adzan berkumandang cuek. Bahkan dalam hatinya tak unggal jam sakieu adzan. Emang kada waktunya. Sholat sih sholat, tapi nggak ke masjid, Pak. Makanya kalau ada bapak-bapak yang nggak ke masjid, kasih mukena. Karena yang suka sholat di rumah mah perempuan. Kata Nabi, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sempurna sholat laki-laki, ya tetangga laki-laki, kecuali di masjid. Tetangga masjid itu berapa rumah? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke samping, kiri, kanan. Makanya iman yang membuat kita bertahan pagi hari ini. Tadi waktu subuh banyak Pak yang berjamaah, tapi satu-satu berguguran. Dan kita adalah orang-orang pilihan. Amin ya Rabbal. Sengaja diperpanjang biar selesai ngaji waktu suruh tiba. Karena dalam hadis siapa orang yang sholat berjamaah subuh kemudian diikuti dengan berzikir baik bil lisan, bil arkan, diikuti dengan taklim sampai waktu suruh tiba, kemudian dia sholat sunat minimal 2 rakaat, bagaikan melaksanakan ibadah umroh tamatan. Kata Nabi, tamatan 3 kali, tamatan, sempurna, sempurna, sempurna. Umroh tahun ini paling murah Pak, 25 juta yang 9 hari, dan sekarang lagi rame 25 juta 1 bulan. Itu bisa, tapi nggak dikasih makan, jadi hanya tiket sama hotel saja. Untuk makan beli sendiri. Sekarang ada yang 25 juta sebulan, yang bagus itu 34 juta. Ternyata dengan bertahan sehabis subuh sambil pengajian seperti ini, dan sekarang sudah masuk waktu suruh, insya Allah kita dapat pahala umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang disampaikan, yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, hudma sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.